Di antara keistimewaan bulan Ramadan, bahkan bulan Ramadan ini menjadi mulia lantaran ada dua perkara. Yang pertama, Ramadan itu menjadi mulia karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Bagaimana Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita lihat dari Muhammad SAW. Beliau mulai dari awal Ramadan, beliau selalu didatangi oleh malaikat Jibril yang tidak lain kedatangan Jibril untuk menyimak hafalan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Rasulullah menyimak hafalan Qurannya oleh malaikat Jibril. Hal itu dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, sahabat-sahabat yang cinta kepada Nabi Muhammad, pengen mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Para sahabat, bahkan para ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, beliau setiap masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan bagaimana syahrul Quran, sungguh telah datang bulan Al-Quran. Dan tadinya beliau mengajarkan hadis, beliau mengajarkan diri kepada murid-muridnya, memasuki bulan Ramadan, mereka tutup kitab-kitab mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Bahkan Malik dan Imam Syafi'i, satu hari beliau bisa menghatamkan Al-Quran itu 2 kali hatam. Pagi sampai sore hatam 1 kali, sore sampai subuh beliau hatam 1 kali. 2 kali hatam Quran. Kalau 30 hari beliau menghatamkan Quran 30 kali hatam Quran. Ini ulama-ulama kita dulu. Pantas kalau Nabi mengatakan afdalu zikir ala ummati, afdalnya zikir bagi umatku tidak lain qiraatul Quran, yakni membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan, ini beda pahalanya. Kalau di luar Ramadan kita baca Al-Quran, setiap 1 hurufnya Allah berikan 10 kebaikan kepada kita. Tapi di dalam bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, itu 1 hurufnya bahkan dilipat gandakan sampai 100.000 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau 6.666 ayat, berapa juta huruf daripada Al-Quran, dikalikan 100.000 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini luar biasa Al-Quran. Makanya dikatakan Ramadan syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Bahkan orang yang senantiasa membaca Al-Quran, apalagi orang-orang yang hafal daripada Al-Quran, Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang akan menjaganya. Lihat orang-orang yang hafal Quran, di dunianya saja dijaga oleh Allah. Sebab kenapa? Al-Quran sudah ada di otaknya dia. 30 juz ada di otaknya dia, dijaga oleh Allah di dunia. Bahkan ketika dia masuk liang lahat, jasadnya pun binatang tanah nggak berani menyentuh orang yang hafal Quran. Ini hebatnya Al-Quran. Makanya nanti kelak di yaumul qiyamah, Al-Quran mengatakan, ya Rab, mana'tuhu bil lail bin naum wa na'tuhu bin naum wal lail. Aku telah mencegah orang ini dari tidur malamnya, fasafi'ni fi, maka berikanlah syafaat kepada orang ini. Nanti kita akan diberikan syafaat daripada Al-Quran. Ya, ini Al-Quran penting bagi kita. Ya, jadikan Quran itu imam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita jadikan Al-Quran kita taruh di belakang kita. Ya, jangan Quran mengikuti kita, tapi kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita pengen selamat dunia wal akhirat. Kemudian yang kedua, Ramadan ini bisa menjadi istimewa, bahkan bulan yang mulia,
karena ada satu ibadah yang amat luar biasa yang sifatnya sir, rahasia. Kalau sholat, kita ngerjakan sholat, orang pada ngeliat kita sholat. Kita baca Quran, orang dengerin kita baca Quran. Kita sedekah, orang juga banyak yang tahu. Hanya satu-satunya ibadah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau Allah sudah mendahulukan firman-Nya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu harfun nida, berarti Allah memanggil. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Amanu, orang-orang yang beriman. Allah enggak panggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Tidak. Kenapa? Banyak orang yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka justru mengkotori bulan Ramadan. Beliau menghinakan daripada bulan Ramadan, beliau maksiat di bulan Ramadan. Dulu ada orang Majusi. Kita tahu orang Majusi itu apa? Menyembah api. Api dijadikan Tuhan oleh mereka. Satu hari anaknya di bulan Ramadan, anaknya masih kecil, itu makan di jalanan. Yang orang Majusi ini tinggal di satu kampung Muslim. Yang orang Muslim pada puasa, orang beriman pada puasa. Ini anaknya orang Majusi makan di siang hari, anak kecil ini. Ketika itu bapaknya pulang dari pasar, melihat anaknya makan di pinggir jalan yang dimana orang Islam sedang berpuasa. Dipanggil anaknya pulang, kemudian dipukulin sama bapaknya. Gak lama kemudian, 2 minggu setelah itu kejadian, meninggallah bapaknya. Sakit kemudian meninggal dunia. Akhirnya ulama setempat ketika itu dimimpikan oleh Allah melihat orang Majusi ini ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget ini ulama, ditanya, ya Majusi, kenapa engkau bisa ada di dalam surganya Allah sedangkan engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul wahai ulama, ketika itu saya sakit sebelum saya meninggal, aku mendapatkan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika itu. Lalu lantas aku meninggal dunia dan aku ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu aku tanya kepada Allah, ya Rabb, apakah ini sebab aku mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam? Bukan hanya itu saja, engkau aku berikan hidayah dan engkau aku tempatkan di dalam surga lantaran engkau menghormati bulan suci Ramadan yang mana umat Islam ketika itu sedang berpuasa. Buktinya apa? Anakmu engkau marah-marahin, bahkan engkau pukul lantaran tidak menghormati bulan Ramadan. Sekarang kebalikannya, justru orang Muslim yang mengaku beriman yang menghinakan daripada bulan Ramadan. Naudzubillah. Bahkan ada orang Islam 2 hari lagi pengen masuk bulan Ramadan, dia mengatakan apa? Sialan bulan Ramadan, gua gak bebas lagi. Naudzubillah. Ini yang kita khawatirkan umat daripada Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Kita beruntung, kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah panggil kita? Kutiba alaikumusiyam. Asal kalimatnya itu kataballahu alaikumusiyam. Kataba fi'lul madi lafzul jalalah menjadi fa'il. Tapi di konteks ayat ini, lafaz jalalah atau lafaz Allah tidak dicantumkan di kalimat itu. Itu menunjukkan bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah bagi kita orang yang beriman ini punya hikmah yang tersembunyi. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita diperintahkan puasa. Ya, puasa itu apa sih? Puasa menurut bahasa adalah al-imsak, mencegah. Sedangkan menurut syariat, al-imsaku min jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams.
Itu kita mencegah, menahan diri kita dari perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Min tulu'il fajar, mulai dari terbitnya fajar shadiq, yakni azan subuh, sampai terbenamnya matahari. Ya, nah kita enak sekarang puasa cuma dari subuh sampai maghrib. Berapa jam kira-kira? Dulu zaman Nabi kita Muhammad, Rasulullah pernah puasa 23 jam. Bayangin, maghrib kita buka, isya mulai setar, puasa 23 jam. Yang kedua, malam harinya suami istri nggak boleh berhubungan. Malam harinya kita nggak boleh ngapa-ngapain bini kita. Kalau Umar itu nggak membuat kesalahan ketika itu, mungkin sampai saat ini 23 jam kita puasa. Makanya orang yang pertama kali melanggar perintah Allah, larangan Allah, Sayyidina Umar. Jadi habis buka puasa, habis maghrib, kemudian salat maghrib, Sayyidina Umar mengajak istrinya untuk berhubungan sampai jam 9-an. Habis itu Sayyidina Umar mandi hadas besar, kemudian beliau taubat, beliau menangis di masjidnya Rasulullah sampai Rasulullah tahajud ketika itu. Ketika Rasulullah masuk masjid, mendapatkan Sayyidina Umar sedang menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ya Umar, kenapa engkau menangis? Aku perhatikan, aku dengar tangisanmu dari jam 10 sampai saat ini engkau enggak berhenti-berhenti. Aku habis melakukan perbuatan dosa besar ya Rasulullah. Dosa apa yang kau perbuat? Tadi sehabis buka puasa, aku salat maghrib, aku mengajak istriku untuk berhubungan. Rasulullah hanya ngulas-ngulas dada aja dah. Kenapa Panglima Umar ya yang melanggar, bukan yang recehan, Umar. Rasulullah nggak bisa ngomong apa-apa. Kata Umar apa? Ya Rasulullah, saya punya usul gimana kalau puasa mulai setarnya itu azan subuh. Malam harinya suami istri boleh berhubungan. Ini usul dua Umar. Rasulullah diam, nggak bisa jawab. Akhirnya Jibril datang. Ya Rasulullah, apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usulnya Umar diiyakan. Jadi puasa kita mulai setar subuh sampai maghrib. Malam harinya suami istri boleh berhubungan. Turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam ila rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Turun ayat ini. Kira-kira enak kagak? Inti mau hidup di zaman Rasulullah puasa 23 jam apa gini? Kalau kita sampai sekarang 23 jam, aneh yakin umat Nabi Muhammad tiap tahun banyak yang stres, banyak yang mati. Apalagi pengantin baru Sa'ban kemarin kawin, Ramadan nggak boleh ngapa-ngapain. Allah luar biasa. Nah ini ya, nah itu hikmahnya. Makanya ada 14 usul Sayyidina Umar yang diiyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar punya kedudukan. Ketika wafat pun beliau minta dimakamkan di sebelah kiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih magam yang luar biasa Sayyidina Umar. Ya, ini puasa yang diperintahkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Siapa? Yahudi wan Nasara. Yahudi wan Nasara pun mereka diperintahkan untuk puasa di musim panas. Tapi mereka tidak mau ingkar dengan perintah Allah, dia tukar. Dia puasa tetap tapi di musim dingin. Ditambah 20 hari sehingga mereka puasa 50 hari di musim dingin. Ya, nah makanya apa? Hikmahnya Allah perintahkan kita puasa. Yang pertama, orang yang puasa jaminannya sehat zahir wa batin. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Yang kedua, orang yang puasa berarti orang itu mendapatkan pendidikan langsung oleh Allah. Apa didikan langsung? Kita diajarkan untuk mengatur makan minum kita supaya teratur. Orang kalau makannya banyak, udah pasti minumnya banyak. Orang kalau minumnya banyak, udah pasti tidurnya banyak.
Orang kalau tidurnya banyak udah pasti syahwatnya besar. Nah, dengan kita puasa kita kekang nih yang namanya hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kita manusia, kita kekang, yang selalu mengajak kita lalai kepada Allah, malas untuk kita beribadah kepada Allah, ini kekang dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga anggota jawarih, anggota badan kita diajak untuk ibadah, ini ringan. Ya, sholat sunnah di luar Ramadan pernah gak itu 20 rakaat? Borok kita sholat sunnah di luar Ramadan 20 rakaat. Sholat witir aja sebelum tidur nggak pernah kita. Ya, ini bisa sampai 20 rakaat. Ya, kita baca Quran semangat di bulan Ramadan. Ya, walaupun 10 menit panas pantat kita, tapi megang handphone dari habis tarawih sampai sahur kuat tuh. Sampai 3 kali cas. Habis dicas lagi kuat. Tapi giran megang Quran 10 menit pantat udah panas banget kan. Ya, megang handphone nggak panas-panas tuh. Ya, ini ujian. Ya, di bulan Ramadan. Nah, ini ya kita jadikan benar-benar Ramadan itu syahrul Quran. Kita gunakan untuk benar-benar syahrul ibadah. Mumpung kita lagi ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota badan kita ringan untuk diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya paling tidak ya kita puasa ada di tingkatan yang kedua. Sebab ulama membagi puasa itu 3. Ada puasanya orang am. Kalau puasanya orang umum hanya sekedar menahan haus dan lapar, anak-anak kecil mampu dia. Ya, kalau menahan haus dan lapar, paling tidak kita di tingkatan yang kedua. Bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi kita bisa menahan jawarih, anggota badan kita, jangan sampai melakukan perbuatan yang menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Sampai Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, ini ya paling enggak kita di tingkatan yang kedua. Jawarih, anggota badan kita, mata, telinga, lisan, tangan, kaki kita jaga jangan sampai melakukan pekerjaan yang menghilangkan pahala ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Dan yang paling tinggi tingkatan puasa adalah puasa khusus bi khusus, yaitu bukan hanya menahan lapar, menahan jawarih, tapi sudah main di hati. Dia bisa menjaga hatinya, nggak hasut dengan orang, nggak bugut dengan orang, nggak dengki dengan orang. Ini luar biasa. Ya, paling tidak tahun ini kita ada tingkatan yang kedua, ya, sehingga kualitas ibadah puasa kita semakin baik. Dan tentu kalau puasa kita baik, kita akan mendapatkan yaitu la'allakum tattaqun, yang saat ini kita belum bertakwa. Dengan kita puasa imanan wahtisaban, ya, kita akan menjadi orang yang takwa. Yang sudah bertakwa semakin bagus kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah mudah-mudahan ini saja yang saya bisa sampaikan. Jadi ada 2 kemuliaan Ramadan, yaitu ditandai dengan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adanya ibadah puasa. Dan puasa ini pun memberikan syafaat kepada kita. Ya, kata puasa kepada Allah, ya Rabb mana'tuhu ya bit-ta'am ya wa syarab ya fasafi'ni fihi. Ya Allah, aku sudah mencegah orang ini dari makan dan minum di siang hari. Berikanlah syafaat kepada orang ini. Ya, jadi Al-Quran dan puasa kedua-duanya akan memberikan syafaat kepada kita yang melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat baik dari Nabi kita Muhammad SAW, syafaat daripada Al-Quran dan syafaat dari puasa yang saat ini kita laksanakan. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sakit agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dan kita yang sehat supaya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.